Halo semua, hari ini kami akan membahas tentang Chairul Tanjung. Profesor Dr. Chairul Tanjung adalah pengusaha dan Menteri Indonesia. Ia menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin CT Corp. Ia memiliki julukan si anak singkong. Julukan tersebut sangat melekat pada diri Chairul Tanjung. Tapi, julukan tersebut melekat pada diri Chairul Tanjung bukan karena makanan favoritnya adalah singkong ya. Nah, menurut kalian, bagaimana ya cerita di balik kesuksesan Chairul Tanjung? Yuk kita bahas. Suami istri dengan nama Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah melahirkan putra bernama Chairul Tanjung pada 18 Juni 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Chairul memiliki 6 saudara di keluarganya. Tanjung sempat mengenyam pendidikan di SD Van Lith, Jakarta, kemudian lulus pada tahun 1975. Chairul pun kembali melanjutkan sekolahnya di SMP Van Lith, Jakarta, kemudian lulus pada tahun 1978 dan ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta, kemudian lulus pada tahun 1981. Usai lulus SMA, Chairul Tanjung kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia dan lulus di tahun 1987. Selama menjalani kuliah di kedokteran gigi, Chairul Tanjung sempat menjalani bisnis yaitu berjualan buku, usaha fotokopi, bahkan hingga berjualan kaos. Chairul Tanjung telah memulai karir bisnisnya sejak ia masih kuliah. Pada mulanya, ia hanya berjualan untuk membiayai kuliah saja. Akan tetapi, bisnis tersebut akhirnya jatuh dan bangkrut. Setelah lulus dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Chairul Tanjung mulai fokus untuk merintis bisnisnya. Pada mulanya, Chairul Tanjung kemudian mendirikan PT Pariyarti Sindutama bersama dengan ketiga rekannya pada tahun 1987 dengan modal awal sebesar 150 juta rupiah dari Bank Exim. Chairul dan rekannya pun memproduksi sepatu anak-anak untuk kemudian diekspor. Chairul berhasil mendapatkan pesanan sebanyak 160 pasang sepatu dari Italia. Namun karena adanya perbedaan visi mengenai ekspansi usaha, Chairul kemudian memilih untuk berpisah dari rekannya dan kemudian mendirikan usahanya sendiri. Walau begitu, kemahiran Chairul dalam membangun jaringan sebagai seorang pengusaha membuat bisnis yang ia bangun berhasil ia arahkan ke konglomerasi. Dalam bisnis, ia mereposisikan dirinya dalam 3 bisnis inti, yaitu bidang keuangan. Ia mengambil alih Bank Karman pada tahun 1996 dan kini bernama Bank Mega. Selain itu, Chairul Tanjung juga berhasil membuka bisnis toko di Bandung Supermall dan berhasil membeli Bank Tugu yang kini namanya berubah menjadi Bank Mega Syariah Indonesia. Di tangan Chairul Tanjung, Bank Mega perlahan-lahan mulai mendapatkan keuntungan. Lalu pada tahun 2001, bank tersebut berhasil menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Berikutnya, Bank Mega pun menjadi tulang punggung bagi Paragroup, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Chairul. Di bawah Paragroup, Chairul memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang finansial, antara lain Asuransi Umum Vega, Asuransi Jiwa Mega Life, Vara Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Mega Finance, dan Bank Mega Syariah. Pada tahun 2017,
Chairul Tanjung berhasil menduduki posisi ke-6 dari 286 orang terkaya di Indonesia. Bahkan menurut Forbes, Chairul termasuk dalam kategori 10 orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Chairul Tanjung diperkirakan mencapai sebesar 4,9 miliar USD. Apabila dihitung dalam rupiah, maka jumlah kekayaannya mencapai sekitar 65,3 triliun rupiah. Selain kesuksesannya, Chairul Tanjung menikah dengan Anita Ratnasari Tanjung dan dikaruniai 2 orang anak, Putri Indasari dan Rahma Dwi Putra. Sampai saat ini, Chairul dan keluarganya pun hidup dengan bahagia. Nah, kira-kira itu saja tentang Chairul Tanjung. Kenapa Chairul Tanjung dijuluki si anak singkong? Sering disebut si anak singkong, ternyata jumlah kekayaan. Meski saat ini bergelimang harta, namun ternyata Chairul Tanjung memiliki kehidupan yang sangat sederhana ketika dirinya masih kecil. Kesederhanaan itulah yang membuat Chairul Tanjung sering disebut sebagai anak singkong.